Halo, selamat datang di Bincang Seni. Kali ini kita menginjak di volume 9 yang diselenggarakan oleh Tropis Art Project. Tropis Art Project adalah sebuah proyek seni yang diselenggarakan oleh kawan-kawan alumni ISI Pasca Sarjana Angkatan 2014. Nah, salah satu proyeknya itu kita mengadakan Bincang Seni, yaitu forum untuk ngobrolin, membincangkan hal-hal seputar seni apapun ya. Kali ini, malam ini kita mau ngomongin soal buku seni ya. Judulnya Bansus Militus Pandalus Jalanan dan Jalan Banski. Nah, kesempatan ini kita udah mengundang Ahmad Sultan, penulisnya, Mas Gum ya, Mas Gum selaku penerbit dari apa nih? Buku seni rupa ya? Dari Pospen Art. Pospen Art Group. Oke, sorry. Ini Pospen Art. Kita mulai aja ya, langsung ya. Pertama, ini buku tentang Banksy. Banksy adalah legend ya, seniman ya, street artist, legend ya. Mungkin. Legend. Dan sekarang ini sedang berlangsung pamerannya. Pameran tunggalnya di Glasgow ya. Aku nyatet nih, di Glasgow Gallery of Modern Art yang sudah berlangsung kalau per 27 Agustus kemarin itu udah 10 mingguan. Terus per 27 Agustus itu pengunjung yang datang sudah sampai mencapai 180.000 orang. Dibuka setiap hari, bahkan weekend tetap buka dari pagi sampai malam. Tercatat ini merupakan pameran tunggal dari senimannya setelah 14 tahun dia melakukan. Bersamaan dengan itu, tanggal 9 sampai 11 September juga dilakukan pameran di Capres Eloa di Paris Selatan. Tapi pameran ini yang menyelenggarakan kolektornya Banksy yang bernama François Berardino atau sering dikenal sebagai Beru. Kolektor ini sudah setia mengkoleksi karya-karyanya Banksy sejak 2007 dan tercatat selama pameran ini berlangsung sudah mengumpulkan dana sebesar 190.000 euro untuk charity atas karya-karyanya Banksy. Jadi emang legendaris banget itu Bang. Terus aku jadi seneng banget bisa baca ini kan. Ini ide awalnya siapa? Sultan, Bukum, atau gimana nih? Ide awalnya gimana kan? Ide awalnya sederhana dari ngobrol di Arswe ya, di Arskos. Basisku kan pegiat buku mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Apa mengelola toko buku, menerbitkan buku dan juga mengelola banyak aktivitas di seni rupa khususnya juga. Nah, selain itu juga karena ada di lingkungan sosial seni rupa di Jogja, menyimak basisnya literasi, menyimak juga teman-teman penulis muda, penulis baru, gitu, terutama yang muda. Dan terus sebelumnya sudah kenal dengan si penulis Ahmad Sultan. Sebelumnya memang sudah kenal dan menyimak, pernah membaca tulisannya, dan juga dia ada ketertarikan khusus menurutku secara spesifik di street art ya. Dan sederhana waktu itu malam itu kita tawarin aja, ayo bikin buku pensi. Dan itu mabuk nggak kan? Dan tapi itu lama sih, itu klasik kan di Jogja tuh, bukan juga klasik gitu. Prosesnya lama, setahun lebih kayaknya, setahun lebih karena sibukan sih. Dia awalnya dari situ. Malam itu udah langsung sepakat ya kalian? Oke. Sepakatnya di WhatsApp kan, gimana jadi atau enggak. Gitu. Oke. Itu kapan itu pas ngobrolin? Mungkin ya 1 tahun lebih yang lalu. 1 tahun. Prosesnya waktu itu kami udah bikin timeline, macam-macam pertemuan, apa bikin agendanya sih detail, Serius gitu ya?
profesional gitu. Pelaksanaannya rock and roll. Oke. Sebenarnya rock and roll. Ya. Ya. Terus? Gagasannya dari situ, terus poinnya adalah aku pikir buku gengsi penting untuk diterbitkan, mengingat pertama bisa mengisi sumbangan literasi yang merepresentasi dunia seniman atau spesifiknya sekitar hari ini yang lebih mutakhir. Terus yang kedua, kalau kita nunggu kayaknya mau 10 tahun lagi kayaknya nggak ada yang begitu juga gitu. Di samping memang kita butuh dan kayaknya memang belum ada juga yang menggarap. Kenapa milih Bansky misalnya? Oh, Ya aku tahu dia dari Ya. karena kan ada banyak pilih. kenapa milih Bensik? Sebelumnya aku sudah merilis buku, menerbitkan buku basisnya by project ya. Aku lebih ke menyusun sebenarnya yang basisnya biografis. Ada Andy Warhol, ada Basquiat, ada Dali dan macam-macam. Terus ini project yang kesekian basisnya. Menurutku penting karena kami mengelola toko buku online dan informasi ataupun profil tentang Bensik itu selalu lalu lalang gitu. Dan kami pikir bicara seniman hari ini, seniman yang representasi zaman hari ini, setelah ditimbang-timbang dan diukur-ukur gitu kayaknya Bensik paling utama gitu. Kita menyebutnya abad 21 ya, sebagai representasi seniman abad 21. Sepakat sih ya. Dengan segala kapasitasnya ya. Terus itu sih itu dulu backgroundnya. Terus Sultan sendiri kenapa waktu itu kayak gitu? Ya aku sendiri pun nggak menyangka ya bahwa aku sampai titik ini tuh menulis Bensik gitu. Itu nggak kepikiran gitu. Bensik itu ternyata menjadi salah satu salah satu subjek yang dituliskan. Kenapa kok tulis Bensik ya? Pertama kerjasama dari Mas Sugeng tadi. Kemudian sebelumnya sendiri pun aku juga cukup memiliki ketertarikan ya sama dunia street art. Beberapa kali juga mengadakan acara-acara event-event pameran street art juga di lorong gitu. Terus kemudian ketika aku menganggap ini juga sebagai tantangan ya. Ketika ada tantangan, ini lu dikasih ini ajakan nulis street art, ya why not gitu. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Jadi kamu memang duduk di street art, sudah tentang orang, sudah mengembangkan itu oke. Lama ya? Selamat ya. Iya. Terus ngomongnya Bensky atau Bansky? Bensik. Bensik. Bensky. Oke. Dia kan Inggris kan ya? Tulis katanya gitu. Katanya. Di Bristol. Iya. Kamu gimana selama nulis itu, karena Bensky itu kan benar-benar tertutup kan ya? Gak ada orang yang tahu identitasnya sampai sekarang. Cuman ditengarai itu dari berita-berita yang keluar gitu. Mulai muncul 90-an awal. Dan untuk COVID-nya gambar di tahun 2007 2009. Di sini ada juga nih ceritanya, dia menimpali karyanya Kiko ya, almarhum. Terus sampai sekarang tidak ada orang yang tahu identitasnya dan benar-benar tertutup. Bensik sendiri memang memilih demikian. Terus gimana kamu ngegali datanya? Ya tentu ini ya, kalau itu kan penulisan sejarah ya, ada namanya sumber primer dan sekunder. Primer Bensik untungnya dia punya sumber primer dari filmnya dia, terus dari buku-bukunya dia yang dia terbitin secara ini mandiri, itu ada 6 buku kan. Nah itu menjadi peganganku banget. Terus kemudian ada beberapa tinjauan-tinjauan dari sumber sekunder itu kayak artikel gitu. Terutama ini ya, media yang menggoreng Bensik ya, itu tuh penting banget buat dibaca karena di situ tuh kita akan mengetahui
apa ya suasana semacam apa atau yang ditemukan Banksy di London waktu itu. Nah aku menggalinya tuh dari situ semua. Cuma kemudian ya aku mengakui bahwa tulisan ini tetap spekulatif ya tentunya, karena mengingat Banksy sendiri identitasnya masih setutup itu, jadi menurutku tetap ini kelihatannya akan tetap menjadi hal yang spekulatif sebelum Banksy membuka dirinya secara sendiri. Tapi dia juga menyatakan bahwa dia sendiri. Iya. Artinya itu kan pilihan yang dia lakukan dengan sadar. Jadi tulisanku itu adalah hasil aku meresap buku-buku yang dia terbitkan, terus dari karya-karya dia, terus dari respon dari media-media lain itu yang mengisi aku untuk memahami Banksy. Kalian berdua emang ngikutin Banksy? Oh. Mengikuti, kan tidak bisa menolak ya. Nggak mengikuti juga muncul. Iya benar. Ya sebelumnya mengikuti secara kebetulan ya, kan lewat timeline juga harus ngobrol. Cuman baru intim gitu dalam Banksy ya ketika buku ini. Bisa. Terus apa sarapan yang kamu dapetin selama meriset atau setelah menulis ini tentang Banksy? Ya aku melihat Banksy itu orang yang sangat jenius sebenarnya, sangat jenius. Bagaimana dia sangat sangat peka gitu ya sama lingkungan, terus bagaimana dia mengelola isu-isu itu, terus kemudian menjadi bahasa-bahasa visual yang sangat-sangat mudah dipahami. Padahal dalam konsepnya dia itu sangat rumit gitu ya. Itu buat aku menjadi salah satu seniman yang sangat jenius ketika dia bisa mengolah konflik yang rumit menjadi hal yang mudah untuk dipahami, dan itu dia letakkan di publik. Karena di publik itu orang itu nggak punya waktu lama untuk bisa menyerap informasi yang terlalu lama. Jadi kemudian Banksy itu menjadi orang yang sangat jitu buat aku dalam karyanya. Dan karya-karyanya selalu berupa kritik, Selalu berupa kritik. yang tersebar luas itu mengandung nuansa politik ya, dengan pilihan-pilihan gambar yang juga menarik fokus. Ya, dia memilih street art. Nah, ada satu hal yang sebenarnya aku penasaran. Kalau di street art, orang kan biasa gambar rival-rival. Kan pada akhirnya karya-karya Banksy itu mengalami pembukusan tersendiri. Itu gimana Nek dari segi street art sendiri? Ya tentunya buat aku sendiri yang sekarang aktif di ranah grafik sama teman-teman, pemberlakuan yang khusus Banksy dari pemerintah itu tentu akan menciptakan bukan kecemburuan sosial ya, kayak semacam konflik aja gitu, konflik idealis gitu, konflik esensial. Lu suka tapi kok dilindungi sih kayak gitu. Itu kan pada akhirnya Banksy dilindungi itu kan untuk kepentingan wisata ya, kepentingan wisata, terus kemudian karya-karyanya yang sangat fenomenal itu kemudian dikasih akrilik. Aku lupa aku namanya apa, itu ada sebelah sendiri itu akrilik. Terus kemudian teman-teman street art lainnya, street art dan graffiti tentunya, street art dan graffiti ketika mau merespon karya dia itu nggak bisa secara langsung, tertutup sama akriliknya itu. Itu kan jadi kayak pasti. Tapi kan itu maksudnya itu pihak eksternal ya yang melakukan. Iya. Banksy sendiri tidak meminta kan? Iya. Kalau aku sih baca dari tulisannya Sultan nih, aku menangkap bahwa Banksy tahu apa bidang yang dia geluti itu adalah street art. Otomatis konsekuensinya karyanya akan mungkin ditimpal sama orang gitu. Jadi dia nampil tulus aja. Sejauh apa yang dia gambar, pesan yang
tapi ternyata respon publik berbeda. Dan yang paling cukup menohok dia adalah ketika karya-karyanya laku keras di pasaran, ya, bahkan ada yang sampai 1 M, ya, apa yang gadis balon, duit di balon. ya, laku di Christie. Kemudian ketika dihancurkan ternyata terjadi malfunction karena tidak benar-benar hancur dan sebagainya. Itu jadi cukup wow. Seorang street artist karyanya sampai diperbutkan sampai laku, terus di sini juga ditulis akan ada orang yang mengkritisi, wah kamu gimana street artist terus jadi laku keras begitu. Karena ini kemudian aku tertarik, ada kaitan kemarin itu ada satu teman seniman nih juga menyinggung, jangan-jangan ya, sebenarnya antara kamu milih seni apapun ujungnya sama aja, jadinya pasang itu ada komentar. Kalau aku melihat Banksy itu setelah selesai nih menuliskan bukunya nih, aku melihat Banksy itu cukup narsis ya sebenarnya orangnya, cukup narsis orangnya, entah itu di ranah kesenian atau publik. Terus kemudian aku yang aku ngomong ini spekulatif ya tentunya, sama seperti media yang diserap, ini spekulatif. Nah aku melihat karya Banksy yang dihancurkan di Christie itu kemarin, kenapa kok nggak sampai hancur sepenuhnya? Itu mungkin emang dibuat kayak gitu. Banksy tahu bagaimana cara menggoreng karyanya itu. Banksy tahu bagaimana cara mempermainkan fenomena dari kekaryaannya dia dan lakunya dia. Bagaimana dia bisa mengetahui ini media tuh, dia mengetahui bahwa dirinya itu sangat isu yang sangat seksi, mana media itu sangat suka untuk menggoreng hal itu. Dan mungkin aku beranggapan bahwa mungkin Banksy sendiri tentunya nggak bisa menolak ya sama pasar itu, yang dia sendiri juga mempermainkan pasar itu. Salah satunya dengan cara dia menghancurkan separuh dari karya itu, dan buat aku itu tuh hal yang disengaja. Menurutmu ya? Menurut aku itu hal yang disengaja. Karena pemberitaannya itu mengatakan bahwa itu terjadi malfunction. Itu berita, minus. Dari dulu Banksy selalu terjebak dalam hal kayak gitu. Oh ya, ada kasus lainnya? Kasus lainnya banyak banget. Apa tuh? Contoh yang lain? Yang fenomenal soalnya yang untuk si Christie. Itu yang Banksy Effect itu. Itu apa tuh? Kamu bisa cerita? Banksy Effect tuh dia mana ya? Jadi ada orang-orang yang terobsesi sama karya-karya Banksy. Muncul kolektor-kolektor, bahkan orang yang nggak tahu karya seni sekalipun awalnya, terus kemudian tiba-tiba mengoleksi karya Banksy, kemudian tiba-tiba memiliki tatonya Banksy kayak Justin Bieber gitu. Nah, di situ tuh mulai media tuh menggoreng dia gitu dengan berbagai mitos dan segala macam. Dan Banksy ketika di 2009 ke atas itu dia mulai ini orangnya narsisnya tuh kelihatan. Buat aku narsisnya tuh kelihatan banget. Dia bikin hal yang kan lebay kali ya, karya-karyanya tuh lebay, nggak seperti di tahun 2000, 2001 sebelumnya. Oh gitu ya? Karyanya lebay. Lebaynya yang spesifik? Gimana ya lebaynya ya? Nggak bisa nangkep. Karena lebaynya tuh kata-katanya hiperbolis pertama, terus kemudian visual-visualnya juga buat aku apa ya, terlalu mengada-ngada gitu. Itu ya yang buat aku melihat dia tuh lebay itu visualnya terlalu mengada-ngada pertama. Dia nggak kayak tahun 2000-an. Dan di situ tuh di tahun 2009 ke atas tuh karya dia tuh banyak banget itu di mana-mana itu. Memang pilihan lokasi juga ya? Mana-mana. Pilihan ke Palestina. Karena memang dia tahu lokasi yang seksis. Dan yang aku bilang mitos tadi kan,
dia selalu terjebak dalam mitos itu Banksy itu bukan pembuat pertama dari tikus hitamnya itu. Iya. Itu Black Leret. Cuman media ngomongin bahwa ini tikus hitam punya Banksy. Cuman kemudian ketika dibongkar kayak gitu ya Banksy mengaku bahwa iya Black Leret dulu yang pertama yang Prancis. Artinya dia tahu gitu ya. Banksy tahu, cuman dia sebelum media ngomong itu dia nggak ngomong bahwa dia ngomong bahwa ini aku terinspirasi dari Black Leret. Dia nggak ngomong. Jadi skena ya berarti. Berarti dia memang tahu ya bagaimana mengolah Iya. publiknya, Paham banget ya. karyanya. Nah itu kenapa aku spekulasi bahwa itu tuh karya Druid Balon tuh kelihatannya nggak dihancurin, itu nggak dihancurin semua, itu kelihatannya sengaja deh. Mungkin loh ya. Oke. Terus, tapi emang kalau di street art itu timpal menimpal karya emang udah lumrah banget. Lumrah banget. Cuman itu street art yang ini ya, maksudnya yang digambar gitu ya. Soalnya kan street art kan sebenarnya luas banget ya. Street art kan apapun yang ada di jalan gitu, kesenian apapun yang di jalan. Yang timpal menimpal ya itu tentunya yang di tembok seni rupa. Terus kalau menurutmu berarti dengan yang kayak dari tadi yang bikin Banksy itu sedemikian berbahaya karena itu bagai strategi yang dia terapkan itu ya. Selain juga memang kecerdasan dia dalam menyampaikan ide-idenya. Oke. Terus Aku nambah ya. oke. Kalau aku yang menarik dari Banksy selain dengan ini juga bagian dari strateginya, sebenarnya bagaimana kesenimanannya itu terintegrate dengan internet, Oh. ya, internet Facebook dan sosial media lah ya, sosial media dan internet, karena itu platform ya, jadi platform untuk dia merilis, platform untuk dia memverifikasi bahwa ini asli dari Banksy atau ini benar-benar terverifikasi. Itu yang menariknya di situ. Dan terus juga kemarin waktu itu aku searching kan, sebagai seniman dia tuh seniman followernya tertinggi itu. Oh iya? Iya. Berapa? 40, aku agak lupa, 40 sekian juta gitu. Di Instagram, iya. Dan aku pikir sulit untuk melepaskan bagaimana strategi atau integrasi di dunia internet dengan kebesaran atau kesenimanannya Banksy. Jadi terus relasinya adalah mengapa buku ini penting, itu kayak aku sebagai aktivis sosial media, aktivis algoritma gitu, sekaligus menekankan bahwa praktik yang dilakukan Banksy itu bisa begitu artistik dengan integrasi di sosial media gitu, kayak ya yang di sosial media itu juga karya seninya dia gitu, dengan segala aktivitasnya ya. Kayak itu udah representasi seniman hari ini banget lah. Jadi emang Ada nggak bisa satu lepas dari poin itu. sosial media. Jadi kayak layernya tuh kayak dia dapat semua gitu. Kecuali nggak tahu kalau terakhir NFT Nggak tahu. dia ada di situ nggak sih? Oh, Aku kurang tahu sih kalau itu. Oke, belum ada yang cerita ke sana ya. Tapi emang lingkungan juga mensupport dia kan. Contoh kayak tadi kolektornya siapa tadi yang dikenal dengan Beru, dia sudah mengkoleksi karya Banksy sejak 2007 dan dia pastinya tahu dong ketemu sama Banksy dong. Itu pun dia ikutan menjaga identitasnya Banksy. Termasuk juga dia pameran di Glasgow, ya nggak mungkin orang-orang Glasgow nggak ngerti ya. Terlepas juga jadi ada satu lagi dan dia karya-karyanya isinya kritik dan sosial politik, itu bisa dengan strategi seperti itu disajikan secara populer menurutku, cara treatmentnya kan treatment populer sebenarnya, tapi isinya sosial politik kritis gitu, kayak dia dapat semua layernya banyak banget, hanya dia bagi itu. Iya, tapi memang paling aman begitu ya.
Kalau dia tanpa bermain di dunia populer ya jangan kemana-mana kalian pasti. Ya toh. Kalau itu pengaruh secret identity-nya itu kemudian gimana? Seberapa besar pengaruh itu pada perkembangan Banksy sendiri, pada perkembangan bagaimana orang-orang melihat street art kemudian? Karena konon kan di street art itu sangat umum ya, identitas tidak di Itu tuh sebenarnya budaya graffiti ya. Nah, Itu sebenarnya budaya graffiti di mana mereka tuh art crime gitu, kriminal, keseniannya kriminal gitu, terus kemudian itu menjadi orang memiliki identitas ganda, memiliki yang satunya anonim, satu diri sendiri itu untuk melindungi dirinya dari ini ya, dari kejaran polisi dan sebagainya. Kemudian Banksy, ternyata Banksy diburu sangat kencang ya di London. Terus kemudian entah aku sendiri pun juga sangat skeptis ya sama dia tuh. Dia tuh sampai hari ini menjaga identitasnya itu emang dia sangat patuh terhadap tradisi graffiti yang menjaga anonim itu, atau emang itu caranya dia untuk menggodok kekaryanya itu. Itulah yang aku maksud ini. Banksy itu punya kepekaan akan media dan orang-orang yang menyukainya itu sangat besar ya tentunya. Dan aku kadang juga enggak jadi paham sih sama dia tuh sebenarnya dia tuh kenapa menjaga identitasnya dia sampai sekuat ini. Padahal kan teman-temannya tuh juga banyak yang tahu dia, banyak banget anak-anak street art, anak-anak grafik itu tahu banyak soal dia, tahu identitasnya dia, pernah ketemu gitu. Salah satunya ini siapa? Yang di Bali itu yang WordPress itu siapa ya? ada yang tahu? Ada banyak yang tahu. Di filmnya filmnya Banksy itu salah satu film Banksy gua lupa ini apa sebenarnya apa itu orang-orang yang dalam film itu tahu semua tentang Banksy. Cuman emang beruntungnya Banksy teman-temannya itu sangat menjaga identitas dia ya. Itu beruntungnya dia. Terus kemudian dalam perkembangan street art sendiri ya tentang identitas anonim itu aku rasa zaman sekarang itu yang udah terbuka itu dan tentunya ketika aku udah wawancara sama beberapa anak graffiti ya terutama di Jogja ya, aku melihat anak street art atau anak graffiti itu udah mulai bukan meninggalkan tapi udah mulai terbuka dan kritik. Mereka nggak terlalu ketat akan anonimusnya mereka sendiri itu Bisa ditengarai nggak mungkin generasi tahun berapa yang sudah mulai? mungkin generasi baru-baru ini ya. Oke. Karena Banksy kan bisa dihitung generasi. karena publik sendiri udah mulai menerima akan kehadiran street art sama graffiti. Dia udah tahu bahwa ini tuh sebagai realitas sehari-hari mereka yang baru. Terus kemudian mereka mulai mau menerima itu sebagai ini memang kebiasaan, ini memang seni. Contohnya di Jogja aja deh. Dulu tahun 2000 atau tahun akhir 90-an gitu. Teman-teman ketika gambar itu pasti malam jam 2 jam 3. Sekarang gambar udah jam 3 sore itu gambar udah. 3 sore nggak gambar, jam 2 sore nggak gambar. Itu kan kayak sebuah indikasi bahwa dan mungkin nggak terjadi di Jogja ya. Aku rasa juga terjadi di manapun gitu. Itu menjadi indikasi bahwa street art dan graffiti udah mulai diterima sebagai sebuah kesenian yang umum. Tadi kan ngomong bahwa identitas sudah nggak lagi harus ditutupi. Kan tadi ngomong bahwa gambar di siang hari. Bagaimanapun dulunya ini kan berangkat dari opini bahwa street art, seni grafiti jalanan itu vandal, sehingga dia dikejar-kejar lah, kan ya. Kalau publik sih jelas sudah menerima, tapi terus gimana? Apa respon dari entah itu kepolisian, entah kalau di Indonesia Satpol PP gitu ya? Ya kalau itu masalah instansi itu sampai sekarang nggak ada perkembangan ya kelihatannya.
nggak ada keterbukaan, nggak ada gitu. Jadi masih tetap. Tetap gitu. Karena kayak tahun kemarin aja tuh yang waktu pandemi kali ya. Nah, Waktu pandemi itu ada dia salah satu seniman itu di mana gitu. Itu di Purwokerto atau mana itu. Dia bikin Jokowi 402 gitu. Not font gitu. Itu diburu banget itu. Purwakarta. Itu kan menunjukkan bahwa ini pemerintah apa salah satu contohnya ada di Indonesia ya. Itu belum ada perkembangan dalam pemahaman graffiti dan street art di dalam tubuh mereka. di luar pun tetap sama di luar Indonesia. Kalau di luar sama ya, iya tergantung ininya ya, tergantung dari apa yang dibawakan sama seniman graffiti itu. Kalau kritik, aku rasa di luar tuh cukup terbuka. Cuman kalau graffiti dituliskan di fasilitas publik yang itu nggak boleh ada graffiti, ya mereka tetap diburu. Masuk kemarin tuh yang di Cina ada dua orang dia menyamar gitu, dia menyamar sebagai petugas, terus kemudian mereka menyemprot. Itu baru kemarin, baru 2 hari kemarin. Itu menyemprotkan gerbang kereta di Cina itu ya ditangkap. Tapi memang buat seniman street art semakin menantang itu semakin Iya betul. dicari kan ya? Karena di graffiti ada itu ekstrim gitu. Apa? Ada ekstrimnya itu loh. Ekstrimnya. Ekstrim. Itu mengapa mereka tuh pengen spot yang ekstrim, ada adrenalin yang terpacu, ada kebanggaan sendiri. Bahkan dengan graffiti dia tuh secara simbolik bisa mengakui sebuah kereta. Ini kereta milikku. Oh. Karena di graffitinya di Ngeklaim gitu. Bahkan ada yang ini ayo tinggian spot, sampai ada istilah given spot. Given spot. Itu given spot tuh bukan berarti ini spotnya paling bagus nih kayak di surga, enggak. Maksudnya given spot tuh dia jatuh mati. Kayak gitu. Dan asumsinya masuk heaven gitu ya. Iya. Ini gratis masuk surga berarti ya maksudnya kan. Oke. Jadi gitu ya. Berarti mereka juga tahu semakin diburu itu mereka semakin cool. Iya betul. Dan itu kayak ada kalau di buku kan ditulis kayak ada pengakuan juga di antara sesama seniman street art-nya kan. Tadi apa sebutan King Robo? Ya. King. Sebagai kingnya, sebagai rajanya. Berarti yang di street art itu ada soal spot, lalu hal lain juga yang di tengah itu kuantitas gambarannya. Itu di graffiti, bukan Oh, street di art. graffitinya, oke. Itu graffiti. Jadi di graffiti itu dulu, bahkan mungkin sekarang ya, ada istilah bomber. Nah itu orang-orang bomber itu mereka menunjukkan identitas mereka di ranah urban, maksudnya di masyarakat perkotaan dengan menuliskan identitas kedua mereka, anonimusnya mereka itu lewat tagging dan drop up. Terus kualitas dari kekaryaan mereka untuk bisa diakui dan mendapatkan sebutan king itu adalah visibility maksimal dari karyanya. Jadi semakin terlihat semakin banyak dan semakin terlihat sebuah tagging dari nama seseorang ini, itu orang akan diakui sebagai king di sebuah kota. Kayak King Robo itu di London itu sangat diakui karena emang karyanya tuh banyak banget di London, banyak banget. Bahkan ada satu kanal itu yang bahkan itu orang graffiti anak-anak baru pun respect banget sama itu karya sebagai artefak, dan nggak ada yang berani itu. Nggak ada yang berani mencoret karya itu, nggak ada yang berani memandang karya itu. Tapi kemudian Banksy dengan ketidaktahuannya dia merespon karya itu. Yang terjadi perang esensial itu. Yang selesai dengan meninggalnya Meninggal. itu ya. Terus tadi kan diomongin bahwa udah nggak anti lagi nih untuk menutupi identitas. Artinya para seniman graffiti street art itu sudah terbuka aja, ini memang aku, ini karyaku, ini ekspresiku, dan tidak selalu isinya juga soal kritik ya, sosial atau tentang politik.
emang secara terbuka mah ini karya ya. Terus menyambung itu berarti udah nggak ini dong, sudah tidak aneh lagi dong ketika karyanya dikoleksi. Aku rasa udah nggak aneh lagi ya, karena emang pertama ada yang menunjang dari niatan seniman grafiti untuk berkarya secara legal ya, karena ada kolektor pertama. Nah, emang di perkembangan dunia grafiti itu ada yang namanya graffiti artist. Selain bomber, graffiti writers itu ada juga graffiti artist. Nah, graffiti artist itu orang yang secara legal membuat karya melalui eksplorasi visual mereka yang lebih lanjut, terus pemaknaan yang lebih lanjut, dan juga konsep. Terus kemudian mereka membuat karya yang legal dan itu collector. Itu memang dipamerkan di galeri. Berarti grafiti ya menjadi sebuah gaya dalam seni rupa ya. Iya nggak? Kalau begitu kan jadinya demikian kan ya. Aku nggak tahu ya, di grafiti itu memang bisa nggak sih disatuin dalam genre visual art itu emang menjadi bagian di dalamnya, atau dia tuh genre sendiri. Karena grafiti aku melihat tuh aneh aja, dia bukan visual art, dia bukan tulisan, dia udah punya sendiri. Sendiri. Karena serapan kata grafiti itu dari grafito ya. Itu definisinya itu adalah sebuah guratan dalam batu, ya kan? Guratan, berarti realis di Borobudur itu grafiti kan? Ya, Buah-buah ya buah-buah gitu. Itu batu-batu nisan dari batu itu grafiti, kayak gitu. Maksudnya dia punya serapan kata sendiri, punya istilah sendiri. Aku rasa ya nggak tahu, aku lihat. Kenapa menurutmu tidak agak meragukan kamu pertanyakan bisa masuk visual art nggak? Itu kenapa? Aku lupanya Mbak. Persyaratan untuk menjadi genre itu adalah ada ekosistem sendiri, ada industri yang mensupport, ya kan, ada orang yang melakukan di dalamnya, dan ada ekonomi yang jalan di dalamnya, ada kebudayaan yang ada, dan itu di grafiti ada semua. Bahkan industri yang mensuplai untuk grafiti itu ada sendiri. Ada banyak industri kaleng semprot itu memang dia memperuntukkan dirinya untuk mensuplai anak-anak grafiti. Itu yang aku ingin tahu nih, bahwa ini tuh benar nggak sih grafiti ini di luar seni rupa, di luar tulisan ya. Kayaknya tuh aku sendiri juga kelihatannya ini grafiti nggak bisa deh bisa visual. Ya itu pikiran ini pikiran rasa penasaran gitu. Menarik kalau mungkin suatu saat kamu mengikuti penasaran itu. Jadi buku yang lain mungkin, ya tahu. Insya Allah. Terus aku beralih ke ini ya, soal penerbitan buku. Penerbitan buku-buku seni rupa di Indonesia. Ini Mas dan ya. Ya apa sih sebenarnya ini petanya, masangnya, serapannya mungkin. panjang ya. Bagaimana buku gengsi hadir dan beberapa buku judul setipe tidak terlepas dari aktivitas toko buku seni rupa, sebenarnya gitu. Dan kenapa kami harus menerbitkan, kenapa kami harus menjual, kenapa kami harus mencari, kenapa kami harus mengunjungi penerbit-penerbit dan mengkurasi buku-buku spesifiknya seni rupa, itu semua adalah situasi kan. Apa faktornya situasional gitu. Memang sulit untuk mendapatkan buku
buku dengan topik atau spesifiknya seni rupa gitu ada, tapi itu kayak terpecah-pecah gitu. Kalau kita ngelihat topik seni budaya masih seni rupa gitu nggak sampai 1% kalau di toko buku ya kan. Nah, buku seni rupa dari 2017 itu wujudnya platform gitu, wujudnya sosial media yang mulanya adalah untuk membagi bahan bacaan atau buku-buku terkait seni rupa. Nah, terus pada perjalanannya ternyata banyak yang nyari nih, akhirnya jual lah, ya kan. Terus lambat laun kami mencari judul-judul dan sifatnya lebih gerilya mungkin ya, karena memang kami harus mengunjungi kurator, mengunjungi penulis, mengunjungi galeri dan macam-macam untuk bisa menghadirkan itu semua dalam satu lapak, satu toko gitu. Nah, lambat laun jalan lagi, akhirnya kayak ya udah kita spesifik untuk menjual dan mendistribusikan buku terkait seni rupa sederhana itu. Dan kalau melihat trafficnya gitu sebenarnya nggak banyak yang berubah dalam 5 tahun terakhir gitu. Itu kayak maksudku betul memang judul-judul mulai bertambah ya. Misal kayak ada Pak Hendro Wianto tuh rajin banget tiap 1 tahun punya berapa judul spesifik seni rupa. Nah, tapi kayak jadi kalau kita lihat dunia buku kan yang naik turun itu yang katanya sekarang lagi sepi gitu. Kalau di buku seni rupa sebenarnya kayak di toko kami gitu siklus ininya datar aja sebenarnya. Kayak misal satu hari misal 10 order gitu, rata-rata segitu. Jadi kayak nggak begitu signifikan terpengaruh dengan siklus buku pada umumnya ya. Kayak sebenarnya pelanggannya ya itu aja, yang beli ya itu aja, kuantitinya ya kayaknya itu aja. Mahasiswa misal, terus orang-orang profesional yang ngulik seneng seni gitu, tertarik kan. Dan kalau di buku seni rupa itu kayak publikasi konten gitu itu sangat berpengaruh sekali dengan penjualan gitu. Kayak kontennya semakin menarik punya lebih potensi terjual. Konten apa yang menarik sejauh ini dari amatan? Sebenarnya secara redaksi dan juga topiknya selera personal mungkin ya. Dari kami dibantu ada beberapa tim yang bikin konten. Jadi yang menarik adalah kalau selama 3 atau 4 tahun terakhir itu bagaimana kita memosisikan diri sebagai orang luar, itu maksudnya bukan orang di dalam kita atau bukan pegiat seni di dalam, sebagai orang luar kita melihat seni rupa itu dan bagaimana pengalaman yang kami dapat yang menarik di seni rupa. Misal kayak konten Bobsik gitu, dengan segala keekstrimannya, dengan segala kegilaannya, itu poin banget gitu. Terus misal kalau kayak kita ketika ngerilis konten Panasirun itu dengan karakternya dia, dengan humornya dia, itu kayak itu poin banget gitu. Tapi kebanyakan tokoh gitu ya? Kebanyakan tokoh. Sebenarnya ini kan kayak mungkin karena platform sejenis buku seni rupa itu sejauh ini dengan tipikal seperti itu mungkin baru kami ya. Jadi kayak sebenarnya kami punya kebebasan untuk nge-push apapun gitu. Terakhir bikin seminar, terus bikin isu itu bisa bebas memproduksi isunya sebenarnya. Waktu kami lagi bareng Bienal gitu ya, temanya decolonize gitu, kami bareng Arjok gitu, pariwisata seni, gitu. Jadi kayak fluid gitu, ngalir aja. Cuman menarik tadi adalah sudut pandang yang di luar tetap sudut pandang dari orang.
Iya. yang dipakai itu Iya. bukan kadang dari orang di luar sini. Lalu ketika proses produksinya dalam hal ini bikin, menulis itu tetap membutuhkan apa dilakukan oleh orang-orang di Iya. dalam sendiri. Iya. Jadi modenya adalah kami memosisikan diri sebagai kreator di luar medan seni gitu ya. Gaya bahasanya, tampilan visualnya, cara komunikasinya gitu. Referensinya misal apa yang populer di sosmed yang viral gitu. Terus kemudian kita ubah aja secara topik dan temanya di seni. Bedanya ini seniman, bedanya ini pameran, bedanya ini museum. Jadi kayak ganti topik aja. Kalau metodenya ini kami pikir gitu kayak itu sebagaimana tiktokers, konten kreator yang lain. Jadi memang yang menarik itu ketika kami memproduksi itu ada banyak respon ya, ada banyak respon yang kok jadi receh, kok jadi lebay gitu ya. Ya tapi akhirnya itu jadi dialog gitu. Waktu kami pernah bikin konten gitu pokoknya dimarahin sama Pak Jim Supangkat, silakan bikin sensasi murahan gitu. Kelanjutan bikin sensasi murahan gitu. Terus tapi di momen berikutnya kami ketemu, kami menjelaskan sekarang Pak Jim terus kerja sama kami terus memahami lah, mungkin mencoba memahami. Apa penjelasan seperti itu? Ya butuh ya bahasa sosial media, bahasa viral kan butuh di ini ya kayak hal-hal yang sifatnya bombastis, hal yang provokatif dan sebagainya gitu. Yang utama kan adalah bagaimana nanti si pemirsa ini tertarik dulu, kemudian kalau untuk tahu lebih jauh dia akan mengulik sendiri kan. Dan itu berlangsung Dan itu berlangsung dan ada banyak, kami pikir ada banyak sekali kerja ya dalam bahasa mungkin sosialisasi ya kerja seperti itu untuk seni rupa. Kalau persebarannya sendiri, maksudnya konsumen sejauh ini, persebarannya terdetek nggak di mana aja? Kalau kota tetap Jakarta, Kota Jakarta. Jakarta nomor 1, nomor 2 Bandung, Bali, Padang, lumayan. Jogja malah sedikit. Jogja malah sedikit. Ya. Misal jual buku, gitu. Yang paling banyak Jakarta, yang terakhir. Gitu ya? Gitu. Padahal beritanya Jogja terus. Oke. Kalau di luar Jawa, Padang. Padang banyak. Di luar itu belum Makassar, Lombok. mulai. Nah, kalau yang Banksy ini gimana? Sarapannya banyak kemana? Nah, Banksy ini kan kayak apa ya? Banksy ini gimana taruh dijelasinnya? Banksy ini cukup baru ya menurutku sebagai konten itu dia memang dirayakan sebagai informasi dan sebagai informasi sebagai konten dia sangat dirayakan sekali, mengandung engagement yang tinggi lah dalam bahasa sosmed. Nah, cuma kalau untuk penjualan gitu, maksudnya dia belum sesuai target gitu, tidak seramai Basquiat misalnya, atau tidak seramai Picasso gitu misal buku yang sebelumnya. Oh gitu ya. Ada pengaruh nggak sih karena juga dia masih terhitung kalau misalnya dibanding Basquiat, Picasso udah sekali ya. Dan memang ternyata setelah aku simak lagi Banksy belum begitu populer juga misal ketika dibandingkan dengan Andy Warhol atau Basquiat. Jadi kayak lebih segmented gitu loh. Lebih Kalau di segmented. Indonesia ya. Meskipun udah simpang siur ya, Banksy kayak apa dan orang tuh pasti pernah kalau lihat kalau Banksy itu pernah, cuman mungkin nggak notice kalau Banksy nggak ngeh. Itu mungkin yang menyebabkan penjualannya belum optimal gitu. Belum optimal dan memang belum kami aktifasi secara intens ya. Berarti pengaruhnya belum terlalu banyak ya di si Banksy di Indonesia. Spesifik mungkin ya sebenarnya. Kalau di seniman besar pengaruhnya.
seniman teman-teman anarko Oh iya. teman-teman Sama. street art besar. Seperti apa? Sebesar apa? Ya salah satu seniman-seniman jalanan di Jogja yang punya nama mentereng gitu, yang katakanlah dia udah cukup senior gitu ya. Di mana street art itu aku lihat karyanya dia yang berbau politis itu sangat-sangat gengsi banget, sangat gengsi banget. Ya tentu saja yang mereka angkat itu adalah apa yang terjadi di sini gitu. Cuman kemudian cara mereka menyampaikan, terus bentuk visual, bahkan metode dia berkarya itu gengsi sekali. Karena emang itu hal yang wajar karena tahun segitu, tahun 2000-an ketika sumber informasi belum terlalu banyak dan kemudian gengsi datang itu yang jadi formula yang sangat tepat untuk menjadi referensi orang-orang pada waktu itu. Apalagi seniman-seniman jalanan yang aktivis ya, yang menyuarakan kerakyatan, isu-isu sosial politik gitu. Itu membuat mereka melihat gengsi ini, ini formula yang sangat tepat untuk aku aplikasikan di karya. Itu yang buat gengsi itu sangat memiliki impactful, terutama di seniman Jogja. Jadi layak banget untuk dibaca. Oh baik banget, dan sebenarnya jalan lancar. Karena aku sendiri ketika baca ini bab satunya oke. Maksudnya terus jadi penasaran. Terus ya apa ya, karena juga habis dari ngomong soal fenomena gengsi, terus turulannya dan macam-macam, terus langsung masuk ke ini loh sejarahnya sebenarnya soal ini. Soal graffiti ya kan, sejarahnya masuk ke sana, terus soal stensil dan sebagainya. Jadi ketika membaca ini aku terus jadi paham, jadi jadi ceritanya begini. Jadi tidak hanya menyerap hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang pop nih, itu juga ngerti di balik itu apa yang terjadi. Sehingga pergeseran yang berlaku sekarang jadi bisa nampak, jadi memang sudah nggak lagi perlu ngomong soal ini ya, soal kritik, soal politik gitu. Biasa aja kalau mau jual aja apa kan gitu. Bahkan juga bisa diomongin bahwa ya ini sudah gaya yang lain, gaya yang baru dalam apa. Ada lagi apa yang mungkin dilengkapi? Yang mengejutkan kan ya kami merasa kayak di lingkungan sendiri gitu menerbitkan buku yang mungkin dirayakan kita sendiri gitu. Tapi yang selalu mengejutkan adalah bagaimana kita tidak bisa membayangkan buku itu terdistribusi di mana dan akan dibeli siapa gitu. Itu kayak kita selalu eksperimen terus setiap bikin buku. Ternyata yang beli banyak pelajar, bahkan dari kota-kota yang Wonosobo atau kota-kota di luar kota-kota besar ya, dan itu kayak satu kebahagiaan sendiri biasanya bisa menjualnya, bisa mendistribusikannya ke teman-teman muda terutama. Terus yang kedua yang di daerah-daerah dimanapun di seluruh Indonesia. Tapi kalau saya mau nerbitin di tempat pun ada hal-hal khusus nggak sih? Oh ada. Salahnya jadi anak skena. Kal. Oke. Sultan ada yang mau ditambahin? Cukup ya? Oke, sebagai penutup nih, aku mau bacain backgroundnya penulis Ahmad Sultan. Lahir di Blitar 6 Mei 99. Tengah menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma bidang ilmu sejarah. Terus aktif di berbagai ruang seni Jogja. Pernah ngikutin kelas dan program kesenian di Jogja seperti kelas menulis dan penelitian seni pada Galeri Lorong tahun 2019, Temu Kurator Muda Nandur Serabung 2021, Selisik Aksara Padepokan Seni Bagong Sudiarjo 2022, dan partisipasi terbuka Crack Printmaking Collective 2023. Terus ya? Aktif ya Bun? Ya dong. Terus dan masih akan terus aktif. Oke. Penelitian, menulis. Kita nulis sekarang tergabung sama anak graffiti, bikin media graffiti
di Yogyakarta namanya Cool Spot. Aku menjadi salah satu penulis di dalamnya. Jadi itu media yang fokus mengangkat seniman-seniman graffiti di Jogja. Bisa diakses di mana? Di Instagram coolspot, cool.spot. Terus kalau mau ngakses buku-bukunya, Bu, di mana, Bu? Buku Seni Rupa. Buku Seni Rupa. Terus untuk buku kami lagi ya pengennya setiap tahun satu buku. Kita lagi nyiapin Marina Abramovic. Marina Abramovic. Oh. Oke, terima kasih banyak Sultan dan juga Ibu ya. Benar-benar jadi ngupas soal banyak hal lah ya pensi ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah join kita, udah ngikutin Bincang Seni Volume 9. Diselenggarakan oleh Tropis Art Project bekerja sama dengan Galeri Lorong. Praktiknya kita di Galeri Lorong. Oke, sedangkan buku mungkin bisa langsung Iya. ngomong. Saya hukum hari-hari jualan buku di toko buku buku Seni Rupa. Selainnya juga aktivitasnya sebagai buzzer seni rupa di berbagai gelaran seni di Jogja terutama. Gitu, makasih banyak. Sudah.